pagi hari ini? Amin. Amin. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami ada pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang dahsyat dan luar biasa pada hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini yang kami lewati kami tahu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai di dalam rencana Allah. Bapa kami tahu Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarkan kami terus memegang iman kami teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa, yang bertahta dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa berdiri bagi bangsa Indonesia. Biar shalom yang daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam rencana-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas bangsa kami. Engkau terus membawa Indonesia masuk dalam rencana dan rancangan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya dan kami terus berdoa perekonomian Indonesia akan terus mengalami pemulihan. IHSG yang semakin menguat, stabilitas mata uang rupiah yang terjaga. Kami berdoa Tuhan untuk bidang energi, BBM yang terjangkau Tuhan, dan harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat. Tuhan kami percaya dan kami imani di tengah goncangan yang Tuhan izinkan terjadi, Engkau akan membawa Indonesia masuk dalam musim yang baru ya Tuhan. Musim percepatan, hujan pertobatan turun atas bangsa kami. Banyak jiwa, banyak hati yang akan mencari wajah Tuhan. Dan mereka akan mengaku dengan iman bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan terus dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia akan menuai jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir. Terima kasih Tuhan, kami bawa Presiden kami Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Curahkan hikmat-Mu, roh takut akan Tuhan. Mereka akan bersama-sama bekerja untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Dan kami berdoa bersama-sama dengan seluruh kabinet merah putih, jajaran pemerintahan pusat sampai daerah. Mereka bekerja dengan penuh kejujuran, dengan integritas, dengan hati yang murni, membawa Indonesia mengalami kemajuan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan membawa Pak Niko, membawa Dr. Yanto. Tuhan Engkau yang mencurahkan kuasa dan otoritas-Mu Tuhan. Pengurapan berlimpah Tuhan atas kedua hamba-Mu. Diberkati dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang. Terus Engkau genapi Tuhan rencana-Mu Tuhan atas gereja-Mu melalui kedua hamba-Mu. Dimanapun mereka diutus Tuhan, ada covering Tuhan yang senantiasa menyertai Pak Niko dan Dr. Yanto beserta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami membawa generasi Yeremia Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan dibangkitkan di era Pentakosta yang ketiga ini. Di masa-masa ini mereka akan hidup berkemenangan. Mereka Tuhan akan hidup kudus, militan. Mereka menjadi terang Tuhan berdampak. Dan mereka akan membawa banyak jiwa bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami imani mereka akan menjadi generasi yang militan, yang bergerak memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom GBI BRJ. Sekali lagi shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan, minggu ini mari lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Let's go. Come on. Put your hands up. Let's go. Hey. Hey. Oh,
overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Come on, give me better than the carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ.
kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Engkau besar Tuhan. Mari jemaat GBIPRJ katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, jadilah. Sekali lagi nyatakan, bila Allah ada bersamaku, jadi. Dengan iman nyatakan, Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kami tidak takut Tuhan Yesus, kami tidak pernah gentar, sebab Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Amin. Sama-sama nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. GBIPRJ, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Jemaat Tuhan katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Iman kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, kami bersorak bagimu Yesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Berikan sorak-sorai yang panjang untuk Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan, come on, untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua diberkati, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Wow. Sekarang saatnya kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBIPRJ. Jika ada boleh mengangkat tangan. Kami rindu untuk berkenalan, apakah ada jiwa baru? Ada di sebelah kanan. Selamat datang di GBIPRJ. Apakah ada lagi? Ya.
Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bisa men-scan QR yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop bisa mengangkat tangan. Dengan segera pengerja akan membantu. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu atau yang ada di depan layar. Dan pastikan nama penerimanya sudah benar, yaitu atas nama Kolekte GBI PRJ. Apakah masih ada yang membutuhkan amplop Bapak Ibu? Baik, jika sudah siap semuanya saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan kepada multimedia, kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu, 28 Juni 2026, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Tilio Lokman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso. PRJ Manila Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Shiku Iseng. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Gate, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Manila Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Unit pelayan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Juni 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Selalu ada luka kehidupan yang disimpan terlalu lama dalam diam, dengan masa lalu yang kelam, penuh penyesalan, kehilangan dan air mata. Setiap langkah yang kita jalani terasa berat, ada trauma yang selalu menghantui, seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Akan tetapi, di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk kita bangkit, mengampuni, dan memulai kembali sehingga kita berjalan dalam pengharapan yang baru bersama Tuhan. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dari masa lalu bersama Dia di ibadah WOI pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Shadow of the Past, keluar dari bayangan dan masuk ke dalam terangnya, bersama Pastor Iliana Widodo. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Everybody, Andy and Joth here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team. And Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Central International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait.
Polda Metro Jaya mengungkap kasus pelecehan seksual. Rentetan kejahatan seksual mengakibatkan kerap sekali terjadi kasus pencabulan ataupun pelecehan terhadap anak-anak. Seringkali kita berpikir anak-anak kita belum sampai pada fase itu. Namun pada waktunya setiap anak akan bertumbuh, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka pun mengalami masa pubertas dengan perubahan fisik dan emosi yang tidak selalu mudah mereka pahami. Di saat itulah mereka membutuhkan pendampingan yang tepat, bukan sekedar perhatian, tetapi pengertian yang benar dan penuh kasih. Mari bersama memahami dan mendampingi setiap proses pertumbuhan mereka dengan bijaksana. Tidak semua orang tua siap membicarakan sex education dengan anaknya, terlebih untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi justru karena mereka istimewa, mereka membutuhkan pendampingan yang lebih tepat. Mari belajar bersama menjadi orang tua yang mampu melindungi, memahami, dan membimbing anak dengan kasih. Kami mengundang para orang tua dan pendamping anak berkebutuhan khusus untuk hadir dalam seminar parenting pada 29 Agustus 2026 pada pukul 9.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat di MGK lantai 9. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi kontak yang tertera di layar. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat dalam Yesus Kristus. Kasih-Nya baru selalu buat kita setiap pagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah dengan bermurah hati mendukung kegiatan misi. Dan hari ini kembali lagi menjadi hari kemenangan kita untuk melihat bagaimana taburan kasih Bapak Ibu sekalian sudah memberkati begitu banyak orang. Kita akan lihat bagaimana penggunaan donasi yang sudah Bapak Ibu berikan. Pada bulan lalu terkumpul 173 juta sekian dan kita manfaatkan itu untuk beberapa kegiatan, yaitu kegiatan misi sebesar 86 juta rupiah. Lalu juga kita memberikan bantuan sosial untuk jemaat kita sebesar 56 juta rupiah. Juga bantuan sekolah PAUD sebesar 20,8 juta rupiah. Dan juga untuk kegiatan Raising the Standard, yaitu kegiatan ibadah di sekolah-sekolah negeri sebesar 9,5 juta. Dan terakhir kita memberikan bantuan pendidikan jemaat untuk gereja kita sebesar 5,5 juta. Puji Tuhan. Kasih karunia-Nya selalu dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi berkat buat orang lain. Beberapa kegiatan yang sudah kita jalankan pada bulan lalu, mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan cek kesehatan dan juga donor darah. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan yang Tuhan beri, karena tubuh kita adalah bait Allah. Dan terima kasih sudah juga mendonor bagi donor untuk darahnya. Dan kita juga memberkati rumah singgah Adeline yang dihuni oleh lansia ODGJ dan juga anak-anak ya. Kita menambah ruang untuk tinggal di sana sehingga ada kecukupan ruangan bagi perawatan mereka. Dan kita juga memberkati gereja Kita gereja Jemaat Kristen Peduli Tunanetra di Tangerang, kita mengadakan mesbah doa, kita memberikan bantuan juga bagi mereka di sana. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk ikut, silakan, jangan ragu. Setiap pulang kita selalu membawa berkat yang luar biasa buat hati kita ya. Bapak Ibu bisa mendaftar di depan di meja sekretariat. Dan untuk kegiatan misi kita pada bulan Juni, itu kita tetap pada bulan Mei, kita tetap mengadakan ibadah Roh Kris di 8 sekolah yang ada di daerah Ancol, Kemayoran dan Pademangan. Jika Bapak Ibu punya talenta, punya waktu dan juga mempunyai kerinduan untuk melayani anak-anak di sekolah-sekolah, ingin mengajar, silakan. Kami akan sangat terbuka untuk Bapak Ibu join dengan kami ya. Setiap hari Jumat di mana anak-anak yang beragama Muslim mereka beribadah, kita juga mengadakan ibadah untuk anak-anak itu dibangun di atas kebenaran firman Tuhan menjadi generasi Yeremia yang menjadi penerus bangsa kita ya. Dan demikian juga kita sudah melayani anak-anak di TK Cerah dan TK Aos di Tanah Tinggi. Kalau Bapak Ibu juga ingin senang saudara-saudari yang masih muda nih, yang punya kerinduan untuk memberkati anak-anak Golden Age, silakan ya. Kami sangat welcome untuk saudara-saudari sekalian ikut. Oke.
Dan terakhir kita pada puncaknya mengadakan ibadah Paskah di salah satu sekolah 116. Itu diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Mereka sangat-sangat memiliki komen yang positif bagi pelayanan kita. Dan mereka berharap bahwa CK7 akan terus mendukung pelayanan Roh Kudus di sana. Terima kasih banyak untuk semua yang Bapak Ibu sudah lakukan. Untuk bulan ini dan bulan depan, jika Bapak Ibu ingin berkunjung bersama-sama dengan tim kami ke Lapas dan ke Rutan, silakan juga boleh mendaftar di meja sekretariat. Oke, terima kasih banyak. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih lanjut video yang akan ditayangkan. Sekarang kita akan siapkan hati, akan siapkan diri kita untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Tuhan pakai kita, setiap hal yang Tuhan pakai itu akan menjadi berkat yang berlimpah buat hidup kita kembali. Oke, mari kita berdoa sebelumnya. Aba Bapa, terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami. Berkat-Mu selalu baru tiap pagi. Berkat-Mu sangat berkecukupan buat kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkelimpahan memberkati orang lain yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan, setiap hati, setiap dana, setiap waktu yang sudah kami berikan bersama-sama Bapa untuk mendukung kehidupan orang lain Bapa yang membutuhkan, itu akan kembali berbuah berlipat ganda bagi keluarga kami, keturunan kami, dan keturunan daripada keturunan kami. Terima kasih Tuhan, setiap hari Kau akan terus sertai langkah kami Tuhan untuk berhasil dan beruntung dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan, berlipat ganda Tuhan, berikan kesehatan, Tuhan berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka ya Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Negeri 23 Jakarta mengucapkan Selamat ulang tahun Royakto. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Royakto. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini merupakan minggu yang terberat bagi saya secara pribadi dan keluarga saya. Mama saya masuk ke rumah sakit minggu ini. Dan dokter mendiagnosa mama saya terkena penyakit yang cukup berat. Di tengah semuanya itu, saya merasa cukup bingung. Saya merasa takut.
Saya nggak tahu harus berbuat apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tengah proses di mana iman, kekuatan saya sedang benar-benar diuji, Tuhan Yesus ingatkan saya dalam proses ini. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya sekalipun. Dia tidak hanya menunjukkan jalannya, tapi Dia ada menemani saya sampai hari ini. Saya nggak tahu kalau tanpa Tuhan Yesus dalam hidup saya, apa yang saya bisa lakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami hal yang sama, maukah Bapak Ibu Saudara untuk datang pada Tuhan hari ini. Mari bawa semua penyembahanmu yang terbaik. Mari kita berseru, Tuhan tolong pegang erat-erat tangan kami. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri. Dan Dia Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu luas dalam hidup kami. Terima kasih sebab Engkau Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Biar ini menjadi iman kami Tuhan, sebab Engkau alasan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Mari GBPRJ angkat suaramu, nyatakan, ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun, amin, dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilih kami Tuhan, Kau memilihku, terima kasih hidupku, semua karena cinta-Mu.
jalan kami Tuhan, bimbing jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, amin. Dapat hidup di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sekali lagi nyatakan, Yesus pegang erat tanganku, minta dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, nyatakan sekali lagi, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Pegang tangan kami itu. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sekali lagi nyatakan, Yesus pegang erat
Mari ingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Hari ini kami yang lemah, kami berkata kami kuat Tuhan. Hari ini bagi kami yang sakit, kami berkatakan kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab sumber kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena cinta-Mu Yesus. Oh, sungguh besar kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by
biarlah ini boleh menjadi satu komitmen kami. Selamanya kami akan memuji Engkau. Selamanya kami akan muliakan Engkau. Selamanya kami akan berikan yang terbaik bagimu. Berkati CK7 PRJ. Berkati juga untuk Dr. Yanto dan juga keluarga. Berkati juga untuk seluruh jemaat yang hadir. WL Singer yang luar biasa. Aku secara pribadi Tuhan, kalau aku masih boleh ada di altarmu yang kudus, semua karena anugerah Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati, kami siap untuk menjadi berkat. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you. Silakan duduk semua. Shalom. Gimana semuanya sehat? Luar biasa ya, semua karena anugerah Tuhan. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang identitas ya. Karena seringkali hari-hari ini kita tidak tahu siapa diri kita, betul. Makanya akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak secure, kita perlu validasi karena kita tidak tahu siapa kita. Makanya hari-hari ini jangan dengar apa kata mayoritas. Hari-hari ini jangan dengar apa kata pendapat dunia, tapi dengar apa kata Tuhan. Kita spesial, kita precious, kita adalah anak kesayangannya, kita adalah biji matanya, kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, betul. Tadi pagi saya sampaikan tentang ini. Nih, ini apa? Belalang. 10 pengintai berkata, kita seperti belalang. Mayoritas mengatakan engkau tidak mungkin bisa berhasil, engkau pasti hancur, rumah tanggamu pasti gak akan mungkin ada jalan keluar, usahamu. Itu kata dunia, tapi kata Tuhan apa? Aku bertanggung jawab atas hidupmu. Tergantung hari ini kepada siapa engkau percaya. Ingat kita adalah kesayangannya, kita ada spesial di mata Tuhan, kita bukan belalang, betul? Itu tadi pagi yang saya sampaikan jam 7. Nah sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan buka dalam Matius. Dalam Matius kita akan masuk. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Kita butuh tahu diri kita siapa. Identitas itu menentukan sekali. Jangan kau dan saya bangga dengan kita berkata, saya seorang dokter, saya seorang profesor, saya seorang pengusaha, saya seorang pejabat. Itu baik, tapi gak jadi jaminan. Tapi kalau engkau tahu siapa dirimu akan berbeda hidup kita. Betul? Kita bukan orang yang lemah, kita bukan orang yang gak bisa apa-apa, kita adalah orang yang berhasil bersama dengan Tuhan. Amin. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Oke, kita akan masuk dalam Matius 26 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali dan pada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Betul? Lalu ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk 3 kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata pada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia menyerahkan aku sudah dekat. Sampai di sana firman Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yuk. Mungkin kita bilang begini, pasti ada komentar seperti ini. Ibu Indri umurnya berapa sih? Kenapa? Ibu Indri agak-agak pikun kali ya. Maksudnya? Ini kan bukan Jumat Agung. Ini kan bukan hari Paskah. Ini kan ibadah umum biasa. Kok firmannya tentang Getsemane? Kok firmannya tentang Jumat Agung, tentang malam Yesus sebelum disalibkan? Nah ini yang mau kita luruskan pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dengar. Jangan kotak-kotakan firman Tuhan. Tidak ada dikatakan firman Tuhan itu hanya untuk waktu tertentu, betul? Kalau untuk Paskah firmannya tentang Matius 26. Kalau untuk kelahiran di Lukas 1. Kalau untuk misalnya kematian dia ada di sini. Kalau untuk misalnya rumah tangga yang ini. Untuk para janda yang ini. Untuk anak-anak kecil yang ini. Untuk pekerja yang ini. No! Firman Tuhan itu berlaku dalam setiap musim kehidupan kita. Ini harus kita ketahui supaya engkau jangan mengkotak-kotakan firman. Ya seringkali karena itu bukan masalah firmannya, respon kita yang paling menentukan. Halo, kenapa saya katakan tentang firman itu penting? Yohanes 1 ayat 1 yuk kita buka yuk. Supaya di tempat ini, hari-hari ini kalau engkau dan saya tidak dekat dengan dia itu siapa? Firman. Kita akan babak belur, percayalah. Tadi hancurnya orang Israel, 2 juta hampir mereka mati di padang gurun. Tahu padahal Kanaan itu depan mereka. Kanaan itu depan mereka tinggal masuk.
Tapi sebelum masuk Tuhan memang izinkan, dia bilang sama Musa, tolong pilih 12 orang untuk mengamat-amati. Hanya itu, mengamat-amati tempat itu. Tapi waktu yang 10 pulang, mereka bukan hanya mengamati, mereka kasih komentar. Itulah dunia, bumbu lebih besar daripada kenyataan. Akibatnya mati semua mereka di padang gurun. Maka kita butuh firman. Yohanes 1:1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman adalah apa? Firman adalah Allah sendiri. Jadi hari-hari ini kalau engkau mengkotak-kotakkan firman, kita akan babak belur. Satu-satunya buku, satu-satunya kitab yang lengkap semua hanya ini loh. Halo, di sini ada tentang penyakit, di sini ada tentang kesembuhan, di sini ada tentang masalah rumah tangga, di sini ada masalah apalagi ekonomi, di sini ada masalah anak, di sini ada masalah masa depan, semua ada di sini. Buku di dunia ini gak ada yang seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya hari-hari ini kalau engkau tidak dekat dengan dia, jangan bertahan, jangan menganggap itu biasa-biasa, gak akan bisa. Engkau mau tahu pikiran Tuhan, gak perlu ke Israel. Engkau mau tahu pikiran Tuhan, gak jadi jaminan tanya pendeta. Tapi kalau engkau mau tahu pikiran Tuhan, baca firman-Nya. Itu modal kita. Kalau saya dengar waktu katanya cucu saya, kan udah saya sampaikan sama kalian, tanggal 7 September tahun lalu dia lahir. Itu kata dokter, spesialis profesor loh. Ini anak kena tokso dan akan buta tuli retarded. Kalau saya dengar omongan si dokter, saya bisa down sama keluarga saya. Tapi aku pegang janji Tuhan. Gak selai rambut pun jatuh kalau gak seizin Tuhan. Apa yang terjadi? Itu cucu saya sekarang umurnya setahun 4 bulan. Pinternya luar biasa. Semua Tuhan ubahkan. Maka hari-hari ini read the Bible. Ini modal kita. Tadi katakan tadi adalah apa? Firman ini bukan hanya masalah untuk Jumat Agung. No. Siap saat. Tergantung bagaimana responmu. Karena Yohanes 1:1 dikatakan pada mulai adalah firman. Dan firman adalah Allah sendiri. Mau tahu tentang Allah? Baca dia. Amin. Saya mau tanya, siapa tadi kemarin datang bawa Alkitab? Angkat tangan. Gak ada ya? Saya mau tanya, waktu kita melamar kerja, bawa KTP gak? Bawa kita punya surat lahir gak? Bawa surat kawin gak? Pasti semua kita bawa. Kenapa? Untuk cari Tuhan kita gak bawa. Betul Bu ada di HP, betul. Saya gak antipati dengan HP karena saya terjebak 10 tahun masalah bawa HP. Buka HP, Alkitab di HP. Kalau engkau baca, pas mau baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes karena pengen tahu tentang Tuhan. Tiba-tiba WhatsApp masuk. Dikatakan bahwa nanti dekat sini itu ada mall yang paling terkenal. Itu ada electronic store. Dan dikatakan di sana itu TV 100 inch. Kalau belanja jam 11 siang ini akan dapat diskon 50%. Masih baca Matius, Markus, Lukas enggak? Enggak akan. Makanya dia luar biasa, si iblis itu luar biasa. Dia bisa distract kita punya pola pikir. Padahal kalau engkau merenungkan firman, baca, renungkan, terus doa Tuhan mau ngomong apa, di sana jawaban, gak bingung. Sekarang ini orang semua bingung, betul gak ada yang garanti di dunia ini, betul? Halo? Siapa yang bisa garanti dolar bisa 15.000? Purbaya pun gak bisa garanti, betul? Apalagi Mayor Teddy. Gak bisa garanti, betul? Tapi kalau firman Tuhan itu garanti. Dia katakan pasti. Satu-satunya di dunia ini yang berani berkata pasti, bukan mudah-mudahan, hanya Yesus. Baca dia, betul? Coba kita buka, waktu engkau meresponi firman dengan sikap hati yang benar. Lihat, luar biasa dampaknya. Kita buka yuk Ayub 22 ayat 21 dan 22. Dikatakan begini, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firmannya dalam hatimu. Siapa tadi berlaku ramah terhadap dia? Firman. Jangan sinis sama firman. Mungkin kau dengar firman yang sama berulang-ulang. Ini pesan saya, ini pengalaman saya ya. Misalnya kau dengar firman Tuhan, loh kemarin itu lagi, sekarang itu lagi. Ternyata 3 minggu yang lalu itu lagi. Bukan hamba Tuhan yang kehabisan bahan. Bapak-bapak, ibu-ibu dengar baik-baik. Tuhan lagi pengen ngomong sama kita detail. Waktu saya belum bisa mengampunin Pak Ari, saya selalu dapat firman tentang kepahitan. Setiap saya datang ibadah tentang kepahitan, ampuni. Saya pikir ini hamba Tuhan ngajak berantem. No, Tuhan lagi ngomong sama kita karena sebelum engkau selesai di sana, engkau tidak akan pernah bisa naik kelas. Tuhan akan kejar kita sampai engkau selesai di sana. Itu yang saya alamin. Waktu saya bisa mengampunin, beda firmannya tentang berkat tercurah. Amin. Buka Yesaya 55. Ayat 8 sampai dengan 11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus.
responi firman. Kita butuh firman hari-hari ini. Dunia akan semakin digoncangkan. Tapi kalau engkau pegang janji Tuhan, ini kekuatan kita. Amin. Nah, kita akan baca sekarang. Kita akan belajar satu persatu. Ya, tentang kisah tadi. Betul? Tentang kisah tadi ada 4 poin dari kisah yang tadi. Yang pertama kita akan bahas tadi tentang firman. Yang kedua sekarang, buka Matius 26 ayat 36 sampai dengan A. Ini tentang isinya yang tadi ya. Matius 26 ayat 36a sama-sama baca yuk. A-nya saja. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama apa? Getsamane. Ibu-ibu, bapak-bapak, waktu engkau baca ini apa yang kau dapat? Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsamane. Nggak enak memang Getsamane. Getsamane bukan taman bermain. Getsamane bukan Disneyland. Getsamane bukan hal yang menyenangkan. Getsamane itu bicara tentang turbulence, ada badai, ada masalah, ada keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi yang luar biasa dikatakan, dengar baik-baik. Waktu engkau mengalami bencana, mengalami badai, mengalami hal sesuatu, kita bukan seorang diri. Yesus izinkan kita dibawa ke Getsamane bersama dengan Dia. Ini banyak orang tidak sadarin. Engkau masuk ke Getsamane bukan karena engkau seorang diri. Tuhan yang bawa kita ke sana. Maka jangan takut kalau Tuhan yang bawa ke dalam, Tuhan yang akan bawa kita keluar dari sana. Maka jangan takut dengan goncangan yang kau alami saat ini. Mungkin banyak sekarang orang yang mengalami goncangan. Perusahaan-perusahaan yang dalam keadaan bermasalah sekarang banyak. Bahkan saya punya anak rohani banyak sekali itu yang jebol. Sampai stres luar biasa gara-gara suka main saham. Ada main saham di sini? Yang gak ngaku masuk surga langsung, ayo. Gak ada yang salah. Kalau engkau salah tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan aku salah. Tolong aku Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Karena modal kita gak ditinggalkan Tuhan, modal kita penyertaan Dia. Itu aja. Kalau soal jatuh siapa sih gak bisa jatuh? Soal salah siapa sih gak bisa salah? Tapi kalaupun kita salah, selama kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bawa kita keluar dari masalah itu. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus, amin. Nah sayangnya, orang Kristen gak suka tentang Getsamane. Betul? Orang Kristen lebih suka tentang 5 roti, 2 ekor ikan makan, 5.000 yang makan kenyang, dan 12 bakul penuh, betul? Kelimpahan. Orang Kristen lebih suka bicara tentang orang lumpuh yang sejak kecil dan dia bisa lumpuh 38 tahun, dia bisa berjalan. Kita suka firman itu, betul? Dan mungkin orang buta sejak lahir bisa dicelitkan matanya. Atau mungkin orang kusta sejak lahir itu bisa ditahirkan. Kita suka firman yang berkat. Apakah salah dapat firman yang berkat? Enggak ada yang salah. Tapi kalau engkau dan saya hanya cari firman yang berkat, satu saat ada badai kita tumbang. Engkau akan marah sama Tuhan. Kenapa ke Getsamane? Kan Tuhan gak ada bilang Getsamane. Ada. Hanya sometimes pengajarannya gak lengkap diberikan pada kita. Makanya hari-hari ini cari pengajaran yang lengkap bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan hanya cuma berkat tercurah. Berkat tercurah ada tapi salib juga ada. Karena kalau engkau tidak punya pengetahuan yang komplit tentang kebenaran sebagai anak Tuhan, kita seperti ini. Ini apa? Saya punya pohon, itu wanginya minta ampun. Kalian kapan-kapan ke Bandung ke rumah saya, pasti kalian gak bisa pulang lagi. Saking wanginya. Nah waktu itu ada pohon, ada daunnya, dia warnanya hijau dan ada yang warna seperti ini. Baru saya pegang, dia jatuh langsung. Karena apa? Sudah kering, betul? Orang Kristen yang gak dalam pengajaran yang sepenuhnya, kita bisa seperti daun kering. Kita bisa marah sama Tuhan. Kenapa? Kok jadi gini hidup saya? Dulu semua baik-baik saja. Tuhan bilang minta diberikan, cari mendapat, ketuk dibukakan. Tuhan bilang menjadi kepala tidak menjadi ekor. Betul itu semuanya, itu ajaran Yesus. Tapi gak hanya itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ada salib yang selama ini gak disampaikan. Bukan ini ajaran Tuhan, ini bukan ajaran saya. Yuk kita lihat yuk. Getsamane pasti akan kita alamin kalau engkau mau mengalami berkat Tuhan. Gak ada pilihan lain. Coba kita buka yuk. Sebentar. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Coba kita lihat. Kalau engkau baca ayat ini ayat luar biasa loh. 26 ayatnya sama. Buka. Satu sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya mau tanya. Ini ayat enggak berubah. 26 kali ayatnya sama loh. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Yang nulis ini adalah seorang Daud loh bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mau tanya, waktu dia nulis ini apakah dalam keadaan baik-baik saja? No. Dia mengalami Getsamane dari mulai lahir sampai hampir mau mati. Getsamane gak tamat-tamat. Tahu kan masalah dia? Dia punya papa mama gak sayang. Mana di sini yang gak disayang papa mamanya? Ada?
Halo? Itu salib. Sometimes saya bisa mengalami seperti itu. Bukti gak sayang bagaimana? Waktu seorang Samuel datang, hamba Tuhan besar datang ke rumahnya. Semua anak-anaknya dipanggil, 7 dipanggil bapak-bapak ibu-ibu. Eliab sama Abinadab itu anaknya 7 semua tentara Israel. Semua dipanggil, betul? Karena dia pikir ini calon yang akan ditongolkan bapaknya. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak semuanya itu. Akhirnya Samuel bilang apa? Apakah cuma ini aja anakmu? Ada sih satu lagi, tapi udahlah bau domba, udah gitu gak mandi, aduh gak mungkin lah. Apa dibilang Samuel? Sebelum dia datang jangan coba-coba duduk apalagi makan. Tuhan mencari orang-orang yang sudah dia pilih. Tapi dunia belum tentu menerima kita, itu dialami oleh seorang Daud. Apalagi abang-abangnya gak menghargai dia. Di tempat ini mungkin kau mengalami hal yang sama. Keluargamu mungkin lebih kaya daripada kita, lebih pintar daripada kita. Waktu dia datang ke tempat Goliat perang, itu dia bawa makanan. Dia niat baik loh bawa makanan. Tapi apa kata abang-abangnya? Ngapain kau kemari? Urus tuh kambing. Kadang-kadang kita gak dihargai, itu salib. Apalagi istrinya, karena istrinya anak raja. Waktu dia menari, membawa tabut perjanjian, dia bilang apa? Kayak orang gila. Maka di sini istri-istri mana? Istri-istri yang ke tangan. Di sini semua janda, luar biasa. Hei istri-istri, respect your husband. Hargai suamimu. Karena laki-laki itu adalah ciptaan pertamanya Tuhan. Bapak-bapak senang betul. Tapi bapak-bapak, hormati istrimu. Jangan jadikan samjak. Karena keluarga yang tidak bahagia itu seperti neraka. Itu dialami oleh Daud. Bayangkan, karena ini anak raja. Dia tukang angon kambing. Gak dilihat, walaupun kau lebih kaya tempat ini, lebih pintar, mungkin lebih pelayanan. Tetap respect your husband. Kalau dia ngomong dengar, jangan potong omongan dia. Amin. Halo, Daud mengalami seperti itu. Apalagi mertuanya jahat. Apalagi anaknya mau bunuh dia. Intinya dia mengalami Getsemane. Daud bukan jahat, Daud gak melakukan apa-apa. Tapi dia mengalami hal yang tidak mudah. Pertanyaan, apakah dia marah sama Tuhan? Apakah dia kecewa? No! Dia berkata bersyukurlah pada Tuhan. Ini orang yang siap mengalami Getsemane. Dan akhirnya Tuhan bawa dia keluar. Buktinya Matius 1 ayat 1, lihat. Yang gak pernah dia pikir, gak pernah dengar, gak pernah dilihat, itu Tuhan sediakan. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak siapa? Anak Daud, anak Abraham. Siapa yang sangka? Di otak Daud gak pernah disangka dia akan masuk silsilah Yesus. Orang tua gak menghargai, istri gak menghargai, anak juga menghargai, tapi Tuhan menghargai dia. Orang yang siap masuk Getsemane akan Tuhan angkat hidupnya luar biasa. Amin. Karena Getsemane itu bukan hukuman. Getsemane itu bukan kutukan. Halo. Ya dikatakan tadi. Nah itu yang pertama, yang kedua sekarang kita buka. Pertanyaan sederhana. Apakah menurut kita kehidupan Daud bebas hambatan? No, dia banyak punya masalah, betul? Nah saya mau tanya sekarang, apakah Yesus pernah mengalami titik nadir? Waktu Yesus masuk Getsemane, apakah semuanya fine-fine saja? Yesus pernah gak mengalami titik nadir? Pernah. Coba buka ayat 36a, apa kata Tuhan? Apa kata Yesus waktu dia mengalami Getsemane? Kita buka ya. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang ngomong bukan pendeta, yang ngomong ini bukan orang biasa, yang ngomong ini anak Allah. Artinya apa? It's okay not to be okay. Waktu engkau dalam keadaan titik down karena mengalami Getsemane, gak ada yang salah dengan kau nangis. Gak ada yang salah dengan berkata, Tuhan kenapa hidupku seperti ini? Gak ada yang salah ibu-ibu, bapak-bapak. Kita dengan dia adalah bapak dengan anak. Apa adanya sama bapak kita. Jangan jaim. Tapi nanti apa kata orang Bu Indri kalau nanti saya seperti itu. Kalau saya kelihatan lemah nanti apa kata orang. Kita jangan tergantung manusia. Dia kata Tuhan, Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati katanya. Tuhan bukan dekat dengan orang kaya. Dengan orang semakin kau remuk, semakin Tuhan ingin dekat dengan kita. Makanya apa adanya. Yesus sebagai anak Allah, dia tunjukkan dia pernah down. Dia pernah down. Seperti mau mati rasanya. Bahkan dikatakan keringatnya seperti darah. Tuhan pernah ketakutan, pernah. Makanya waktu engkau mengalami ketakutan, mengalami hal yang tidak mudah, waktu mengalami turbulence. Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah penyakit. Gak ada yang salah dengan kau nangis, dengan kau menjerit, dengan kau bilang, Tuhan aku gak kuat Tuhan. It's okay not to be okay. Halo? Halo? Bu Indri, tapi nanti apa kata orang? Setiap kita pasti dibawa ke Getsemane. Pasti. Buka Roma 8 ayat 17, pasti. Jangan pernah kau pikir kalau kita sudah ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, gak mungkin bawa ke Getsemane. Pasti. Roma 8 ayat 17 sama-sama baca yuk. 1,
2, 3. Dan jika kita adalah anak, adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Ia akan menerimanya bersama-sama dengan Yesus. Yaitu apa? Jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan dengan dia. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ini apa? Orang Kristen suka pakai ini. Halo? Ini gunting, gak ada yang salah dengan gunting ini. Tapi jangan gunting yang gak perlu digunting. Yaitu apa? Jangan gunting firman. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu apa? Yaitu apa? Jika kita menderita, digunting. Bersama-sama dengan dia, digunting. Langsung kita mau supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan dia. Kira-kira sesuai gak firman Tuhan? Makanya mau kita bikin apapun selama engkau tidak siap menderita bersama-sama dengan Yesus, gak akan pernah dipermuliakan bersama dengan Yesus. Ini yang perlu disampaikan kepada jemaat hari-hari ini. Supaya gak menjadi jemaat yang rapuh seperti daun kering tadi. Kenapa bisa daun kering? Karena kita hanya mendengar pengajaran sebagian saja. Hanya tentang yang enak-enak saja. Ikut Tuhan gak selalu enak bapak-bapak, ibu-ibu. Semua orang-orang pilihan Tuhan pernah mengalami Getsemane di Alkitab. Abraham, Daud, Musa, semua gak ada yang cespleng. Tapi kenapa kita gak tahu, kenapa kita marah? Karena kita gak pernah diajarkan. Saya mau tanya, kenapa seorang Hawa bisa jatuh sampai makan buah terlarang? Padahal waktu itu godaan gak banyak loh. Belum ada will, belum ada pil, betul? Belum ada minuman keras, belum ada narkoba. Kok bisa jatuh? Karena dia gak tahu firman Tuhan. Makanya waktu iblis bilang, enggak, kalau kau makan kau akan seperti Tuhan. Maka kalau kau tidak kuat dalam firman, kita gampang terpengaruh dengan perkataan dunia. Dunia sekarang menganggap apa? LGBT dianggap biasa kan? Pernikahan sesama jenis dianggap biasa. Itu adalah hak hak asasi manusia. Kalau kita gak kuat di firman, kita pikir Tuhan ciptakan Adam, Hawa, dan Idim. Gak ada ayatnya, cuma Adam dan Hawa. Tapi kenapa engkau bilang ada juga Bu, mungkin belakangan ini ada Idim Bu. Gak ada. Firman Tuhan tuh gak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetap sama, tetap konsisten, tetap punya integritas. Makanya harus kuat. Untuk engkau baca Alkitab gak perlu jadi pendeta. Saya berapa kali bilang, gak perlu harus jadi pendeta untuk engkau mengerti firman Tuhan. Kalau orang untuk mengerti buku tentang ekonomi, dibutuhkan dia punya sekolah. Untuk tentang kecantikan, minimal dia harus sekolah kecantikan. Tapi kalau untuk firman Tuhan, yang dibutuhkan hanya hati yang haus dan lapar. Kalau engkau haus dan lapar, maka kau akan dikenyangkan. Dan orang kenyang yang berani berkata cukup dalam hidupnya. Makanya kenapa kita gak pernah puas? Karena kita gak dalam firman. Kalau dalam firman kita bisa bilang cukup. Kehancuran dunia sekarang karena gak pernah cukup. Kenapa ada korupsi? Karena gak ada cukup. Ibu-ibu yang selalu ke Korea tiap minggu karena gak cukup. Pakai hidung pidak sini. Betul, kalau engkau berasa cukup, gak apa-apa walaupun aku seperti ini. Tua bukan berarti jelek loh. Betul, halo? Siapa yang takut tua di sini? Gak ada yang salah dengan tua. Saya 66 tahun sekarang, tapi masih oke kok kayaknya. Betul, kalau aku berasa cukup, gak perlu kupindahkan hidungku kemari, gak perlu kupindahkan mataku kemari, betul. Selama engkau punya hati yang bersih, itu cantik ya 17 tahun. Yes. Halo, tapi kalau bisa engkau iri, engkau dendam, walaupun engkau di Korea, engkau ke Jepang, engkau ke Amerika, botok kanan kiri depan belakang, tetap kayak hantu mukanya. Betul, karena semua dari hati. Nah, maka tadi katakan tadi di sini, Getsemane itu menurut kita itu mengerikan. No, dia bukan kutukan, dia bukan hukuman. Itu adalah stepping stone kita untuk menikmati dipermuliakan Tuhan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Kalau saya nggak mengalami Getsemane 17 tahun yang lalu, tahun 1999, mungkin saya nggak seperti ini hari ini. Kalau engkau mengalami, makanya cari firman tuh firman yang komplit ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi hari-hari ini orang lebih suka firman yang enak, betul? Ini apa? Firman yang enak di telinga, betul? Yes. Saya mau tanya, ibadah di CK7 ada 5 kali. Ibadah jam 7 pagi itu bicara tentang kesembuhan ilahi. Yang kanker stadium 100 sembuh. Yang stroke yang sudah grade-nya udah grade paling akhir langsung bisa loncat. Yang dalam keadaan punya penyakit apapun semua bisa sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang kedua adalah bicara tentang tips untuk bagaimana bisa berhasil tanpa kerja keras langsung konglomerat. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Khusus wanita, bagaimana bisa cantik, sehat, langsing tanpa bikin apa-apa. Yang keempat, proses salib. Pilih yang mana? Jujur, saya pasti kalau dulu saya pasti akan pilih semua, saya pilih yang 1, 2, 3 kecuali 4. Kenapa? Yang satu tentang kesembuhan, pengen dong sembuh. Yang kedua tentang sukses, pengen yang sukses betul. Yang ketiga tentang tetap awet muda, pengen dong. Yang keempat membosankan. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, pas nanti kau mengalami turbulence, babak belur kita. Amin. Cari firman yang mengajarkan tentang proses. Karena kita akan mengalami proses, tidak akan pernah engkau menjadi minyak narwastu. Kalau enggak diperas, tak mungkin, betul. Minyak narwastu kelebihannya apa? Wanginya luar biasa, semerbak. Sampai Tuhan pun bilang dimanapun Injil diberitakan, ini orang yang dilakukannya dicatat. Tuhan tuh respect dengan orang-orang yang siap bayar harga. Siapa siap bayar harga di sini? Angkat tangan. Yes! Gak usah takut. Kalau Ibu Indri pernah masuk ke Getsemane, Tuhan bawa saya keluar dari Getsemane. Percaya, kalau saya Tuhan tolong, kita semua Tuhan tolong di sini. Amin. Itu yang luar biasa. Betul? Coba kita lihat, ini ajaran Yesus ya, bukan ajaran saya. Matius 10:38, bukan ajaran saya. Maka hari-hari ini kalian juga berdoa, Tuhan kirimkan kepada kami pengajaran-pengajaran yang tentang sepenuhnya, tentang Yesus, enggak sebagian saja. Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kata Tuhan enggak layak, betul? Dipertegas lagi, enggak layak itu kapan? Lukas 9 ayat 23, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ibu-ibu, salib itu bukan hanya setahun sekali, kita bisa ngalami setiap hari. Emang ada apa di salib Bu Indri? Bisa kita ditinggalkan. Yesus pernah ditinggalkan, betul? Yang meninggalkan dia murid-murid loh, yang 3,5 tahun sama-sama dia. Susah senang bersama-sama. Gilirannya Yesus disalibkan, semua meninggalkan. Bisa kita ditinggalkan oleh keluarga kita, oleh pasangan kita, oleh orang-orang yang kita sayangin. Itu bisa happen, itu salib, jangan marah. Diapain lagi? Yesus bisa diapain? Ditendang. Bam! Kadang-kadang kita seperti gak dianggap. Bisa, itu salib bapak-bapak, ibu-ibu. Bisa juga engkau seperti ditampar. Buk, bak. Sakit loh ditampar. Kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, digosip, difitnah, itu tampar. Apalagi salib bicara tentang apa? Ini yang buat ini, saya punya anak rohani luar biasa ini, dia bikin 3 malam untuk CK7. Ini apa? Ada yang mau saya cambuk di sini? Ini cambuk, ini Tuhan pernah alamin. Bam! Bukan sekali 2 kali loh, puluhan kali loh Yesus dicambuk. Kadang-kala kita bisa mengalami turbulence, baru masalah anak, tiba-tiba masalah suami, tiba-tiba masalah kesehatan. Itu bisa kita alamin bukan karena Tuhan hukum, percayalah. Kalau engkau tetap setia sama Tuhan, Tuhan bertanggung jawab akan membawa kita keluar dari Getsemane, percayalah. Memang ada cambuk, sometimes bisa kau alami seperti ini. Kalau kita tahu mahkota itu adalah satu penghormatan kepada kepala negara, betul? Kalau kita lihat mahkota daripada Queen Elizabeth itu nggak main-main loh. Itu harganya mungkin ratusan miliar, bahkan mungkin karena dia punya berlian tuh bukan berlian cuma 0,0 sekian karat, bisa 2 karat, 3 karat, 4 karat, dan berliannya bukan berlian putih, berlian biru, berlian merah. Mahalnya luar biasa. Karena mereka menghargai Queen Elizabeth, tapi Yesus dikasih ini. Kita bisa nggak dianggap orang. Engkau dilecehkan orang, kita dibully oleh orang, itu salib. Maka salib itu bukan hanya sekedar engkau disalibkan di gantung, tentang hal yang kau alami yang tidak enak, padahal kita gak buat apa-apa, itu salib. Difitnah, digosipin, ditusuk dari belakang. Yang nusuk Yesus dari di lambung, itu jauh apa dekat? Halo? Dekat, nusuknya dekat banget, betul? Kecuali pakai panah, kalau pakai panah dari jarak jauh bisa, ini dari dekat loh. Orang yang dekat dengan kita bisa menusuk kita loh. Bisa dia anak kita, bisa dia pasangan kita, bisa dia orang yang kita cintai, bisa dia bahkan orang yang sangat kita hormatin. Bisa semua nusuk kita, itu semua salib.
Jangan lari dari salib. Karena bagaimana engkau mau dipermuliakan Tuhan kalau engkau lari dari salib. Coba kita buka ini sebagai ayat yang sangat menguatkan kita. Kita buka yuk waktu engkau diproses ya. Coba buka Amsal 24. Saya boleh minta gak 2 orang maju ke depan? Saya mau kasih hadiah. Kalau bisa bapak-bapak, bukan bapak-bapak, anak muda laki-laki. Boleh gak? Pria, 2 orang. Ayo, yang masih muda. Boleh 2 orang gak? Aduh, lamanya. Putri Solo semua di sini ya. Ada 2 orang? Ya, cepetan. Ayo nak. Boleh maju gak? Masuk. Satu lagi. Ya, anak muda ya. Ini anak muda akan Tuhan angkat luar biasa nih. Kenapa? Ayo cepetan nak. Waktu saya gak banyak. Nah, ini namanya siapa? Yosua sini. Nah, ini namanya siapa? Richard sini. Ini masih sekolah atau sudah menikah atau apa? Masih SMA. Oh masih SMA, keren. Kamu? Saya udah lulus. Ya oke. Ini Yosua, ini Richard, oke? Dia dua-duanya anak muda yang ada di CK7, betul? Coba kita buka dulu yuk, Amsal 24 ayat 16. Dekat sini nak, dekat sini. Nah agak di belakang. Yuk sama-sama baca yuk Amsal 24 ayat 16, 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Waktu kau baca ini, renungkan ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Orang benar bisa jatuh enggak? Orang fasik bisa jatuh enggak? Bisa. Ibu Indri bisa jatuh? Bisa. Hamba Tuhan lain bisa jatuh? Bisa. Karena semua manusia, betul? Semua bisa jatuh. Jatuh bukan hanya jinah. Jatuh bisa karena mulai enggak mengandalkan Tuhan. Jatuh mulai bisa mungkin udah kurang banyak keintiman dengan Tuhan. Jatuh bisa mulai agak bingung. Iya enggak sih janji Tuhan? Itu juga jatuh, betul? Nah di sini ada Yosua, betul? Yosua masih muda. Richard juga masih muda, bisa gak mereka jatuh nih? Bisa ya, nah ini sekarang dua-dua jatuh ya. Oke, nah Yosua jatuh karena kemarin dia masih SMA, dia agak nyontek, betul? Ya, nah ini di sini ya, ini saya kasih untuk kepala kamu, oke? Supaya kepalanya gak kotor, oke? Ayo dua-dua jatuh, telentang. Jatuh dua-dua. Tapi karena Yosua ini, dia mau mengalami Getsemani, dia siap ikut proses. Nah dikatakan dalam Mazmur, coba kita buka Mazmur yuk, kita buka Mazmur ya. Mazmur 37 ayat 24, sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, betul? Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Karena Yosua ini, dia tetap mau diproses, berarti dia dekat dengan Tuhan. Tangan Tuhan menopang, Yos berdiri ayo, berdiri ya. Bisa berdiri Yosua, betul? Tapi karena Yosua masih muda, nyontek lagi, jatuh lagi ayo. Yos, gimana sih kamu betul? Ya, karena dia pikir gue perlu IP nih, gue pengen sekolah ke Amerika nih, gue butuh sekarang untuk dapat beasiswa betul. Tapi kalau si Richard, dia gak bangun lagi. Kenapa? Karena dia gak mau diproses. Bodoh amat, gimana gua katanya. Maka dia tetap dalam keadaan tergeletak. Tapi Richard sadar, 2 kali nyontek, Tuhan ampunin gak lagi nyontek, bangun ayo. Berdiri. Tapi dasar Yosua, nyontek lagi, jatuh lagi. Ah Yos, kamu gimana sih, betul? Pertanyaan saya, sebanyak apapun kita jatuh, selama engkau tetap ada dalam agenda Tuhan, tangan Tuhan yang menopang. Ayo berdiri dua-dua anak-anakku, berdiri, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Sini. Nih, pesan saya buat kita, wake up. Bangun. Walaupun kau jatuh, tetap bangun. Karena tangan Tuhan yang menopang kita, engkau pasti keluar dari Getsemani. Ya ini untuk Richard, dari Tante Indri, ini untuk Yosua, oke? Tuhan berkati, silakan duduk semuanya. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Jangan takut. Jangan takut, walaupun kau pernah jatuh, kau selama kita dalam agenda Tuhan, kita pasti aman. Yang ketiga, dikatakan, Yesus berdoa 3 kali loh. 3 kali dia berdoa, kalau bisa ambillah cawan ini, kalau bisa ambillah cawan ini. Perhatikan baik-baik. Sometimes doa kita gak langsung dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah pikir Tuhan gak sayang, enggak. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Yang penting dalam doa kau berani katakan begini, tapi kehendakmu lah yang jadi Tuhan. Itu doa daripada Yesus. Maka hanya ada 2 iman. 1 iman yang besar. Iman yang berkata gunung bisa pindah teranjak ke laut. Itu iman yang besar. Tapi yang paling penting bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Yaitu walaupun gunungnya gak pindah, aku tetap percaya Yesusku luar biasa. Hari-hari ini kita perlu iman yang benar. Walaupun doamu hari ini gak dijawab Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak sayang.
Doa saya masih banyak yang gak dijawab oleh Tuhan. 38 tahun ada doa saya sampai hari ini belum terjawab oleh Tuhan. Keluarga kami masih belum berdamai sampai hari ini. Apakah itu bukan doa yang belum dijawab? Belum. Tapi aku percaya pasti. Hanya masalah waktu bukan waktu kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Karena rancanganmu bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanmu. Tapi waktu engkau pegang janji Tuhan, engkau bisa melihat janji Tuhan walaupun engkau tidak melihat secara kasat mata. Saya mau tanya, kenapa Yusuf bisa bertahan? Sudah jadi budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan. Karena dia pegang janji Tuhan. Engkau akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Nanti berkas-berkas 11 akan menyembah berkasmu. Itu dia pegang. Pakai hari-hari kalau engkau tidak kuat di firman, pasti kita jebol. Pegang janji Tuhan. Baca, declare. Karena apa yang kau ucapkan itu akan kembali padamu. Itu kata firman Tuhan dalam Bilangan 14. Apa yang kau perkatakan akan keluar. Maka kalau engkau berkata, kenapa? Matilah aku, itu mati. Tapi kau katakan aku pasti bisa, itu akan bisa. Makanya iblis main di mulut kita. Iblis main di telinga kita. Iblis main di hati kita. Iblis main di pikiran kita. Dia gak kelihatan, tapi dia ada loh. Amin. Dan yang terakhir dikatakan adalah apa? Kita buka. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Tadi saya sudah berikan kepada anak-anak kita tadi. Yang terakhir, Matius 26 ayat 46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tidak ada pilihan lain. Manuver. Bangkit. Move on. Karena kita punya kuasa. Ingat tadi kita siapa? Kita adalah anak-anak Allah. Engkau punya kuasa. Dikatakan berkuasa atas udara, darat, dan laut. Gak ada alasan gak bisa. Kedua dikatakan kita berharga. Kita precious. Engkau bukan barang kacangan. Engkau bukan barang ketengan. Kita berharga. Ketiga, Tuhan janjikan keselamatan. Keempat, Tuhan sediakan tempat buat kita di surga kalau kita nanti kembali pada dia. Artinya dia bukan kacangan. Ini saya bawa nih. Ini apa? Ini apa? 100.000. Uang yang paling tinggi di Indonesia apa? 100.000, betul? Kalau mungkin Singapura 10.000 kali. Kalau mungkin Amerika mungkin 1.000. Kalau pound sterling saya nggak tahu. Berapa Jul? Pound sterling? Aku pun nggak tahu. Ya kalau yang setelah tahu cuma 100 gitu loh. Yang lain aku nggak tahu. Tapi ini yang paling tinggi di Indonesia, betul? Betul? Ini bisa untuk beli apa aja? Beli beras 4 kilo bisa nih? Bisa, betul? Artinya minimal untuk makan 1 minggu bisa, betul? Berharga, betul? Halo? Saya mau tanya, kalau sekarang uang ini sekarang saya kucek-kucek. Diremas, dihancurkan. Masih mau gak ini? Karena dia berharga 100.000, betul? Kalau sekarang uang ini, nih saya kebetulan belum bersihin hidung saya. Masih mau gak uang ini? Mau. Karena dia tetap 100.000, betul? Kalau uang ini sekarang saya injak. Kebetulan saya tadi ada nginjek, saya punya si Bruno sama saya punya Dogi. Masih mau gak uang ini? Itulah kita. Walaupun kau mengalami diolok-olok, walaupun kau dicambuk, walaupun kau ditendang, walaupun kau dihina, tetap kita berharga. Dan Tuhan katakan, engkau adalah biji mataku. Halo, bayangkan biji mata kita waktu pas ada debu langsung pasti akan kita cover. Itulah kita. Maka jangan takut melewati Getsemani. Dia yang membawa ke dalam, dia akan membawa kita keluar. Percaya. Tuhan berkati. Ada yang mau saya kasih ini, uang mujarab. Kalau engkau pegang ini, maka engkau tidak akan pernah kekurangan. Ada yang mau? Saya baik hati, ada yang mau? Betul. Ada yang mau? Tapi mulai sekarang, oh kamu juga mau. Ya sudah. Ya sudah, karena dia paling dekat sama aku, dia aku kasih. Oke kamu. Tuhan berkati. Yuk kita berdiri. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Ingat ya, jangan pakai ini. Jangan pakai ini please. Jangan gunting firman-Nya. Amin. Ikut Tuhan juga jangan shortcut. Sampai titik akhir kita akan melihat perbedaannya. Tapi kalau engkau hanya setengah ikut Tuhan, gak heran kau tidak dapat apa-apa. Tuhan berkatin. Haleluya. Terima kasih. Amin. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu
Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau taburkan buat kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus buat Ibu Evangelis Indi Pardede Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Sehingga melalui firman-Nya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada anak duniawi. Dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi surga berkat. Mari katakan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.